Oke, kembali lagi dengan saya di channel Ryoku. Dan ya sebenarnya nggak kerasa ya guys, sekarang udah tanggal 31, mending 31 akhir bulan, 31 akhir tahun. Ya gimana ya, namanya waktu juga waktu pasti akan berlalu. Ya semoga aja di tahun ke depan kalian semua dan saya pribadi ada kemajuan. Baik, untuk video kali ini mungkin gue akan bahas apa? PKL ya, karena sekarang gue udah PKL. Gue udah terjun di mana praktek kerja lapangan, terus juga gimana caranya industri bekerja. Ya walaupun di industri gue tidak terlalu apa, tidak terlalu besar-besar banget ya, ya industri kecil bahkan cabangnya gitu, cabangnya. Jadi ya mungkin peraturannya kurang ketat atau gimana, atau ya bahkan tidak sesuai jurusannya. Oke, mungkin gue akan bahas tentang gimana sih, atau kayak ya gambaran. Gue akan ceritain sebisa mungkin, semoga kalian bisa dipahami dan semoga ada ilmu yang bisa kalian dapatkan. Oke. Baik, untuk pertama ya gue jelasin kenapa gue nggak PKL di jurusan gue nih. Maksudnya karena gue pengalasan ya, ya. Mungkin kalian yang ngikutin Instagram gue, anjir nggak ada loh. Ya di Instagram gue juga sering ngepost tentang ya pengalasan gue lagi ngelas dan seterusnya. Nah gue nih enggak, gue enggak di jurusannya gitu. Sebenarnya sih ya kehendak orang tua juga, karena kita nggak saya nggak boleh PKL-nya di luar kota, ataupun sebenarnya sih ada di kabupaten gua, bahkan di desa gua ada yang jurusannya ada yang bengkel pengelasan, kayak bengkel sampingan ataupun bengkel ya bengkel pengelas gitulah, bisa PKL di situ. Tapi gua kok milih jadi di sini? Sebenarnya gua jelasin dulu. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja kita PKL di luar jurusan, tergantung anaknya dan juga ya orang tuanya juga sih merestui atau enggak gitu. Dari gurunya kan rapat orang tua dulu, kita nih rapat orang tua dulu, terus kita orang tuanya dikumpulin, rapat sama kaproknya, sama uh, ketua jurusannya, sama guru-guru ya, guru-guru apa kapro, ketua kepala program pengelasan lah gitu, sama gitulah, sama ketua jurusannya. Kita rapat ini set, kayaknya tempatnya sini, tak 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 tak, tak. Singkat aja, singkat aja, penjelasannya singkat aja. Nah, kalau yang setuju nggak anaknya nih? Beberapa anak mungkin yang nggak setuju BKL-nya di luar kota, ada yang setuju di luar kota. Jadi dibagi kayak beberapa tim gitulah. Dan yang nanti yang di luar kota ini nyari gitu. Yang di sininya, yang PKL-nya di ya sekitaran Indramayu, sekitaran di kabupaten gua, bengkel-bengkel yang terdekat ataupun yang tempat PKL yang terdekat. Nah, kebetulan di sekolah gua tuh ada yang nerima. Kalau waktu 2 tahun yang lalu sih belum ada gitu ya. Karena kan ada 7 jurusan ya di sekolah gua, ada elektro, TKJ, kimia, lagi agri, mesin, pengelasan, kimia, elektro, TKJ, KR, TKR. Nah, di bengkel mesin ini tuh kerjasama sama suatu perusahaan kabel lah, yang kalian juga udah tahu. Ini kabelnya juga udah agak besar, apa udah besar, apa brandnya gitu, kom lah, gue sebut kom aja. Nah, di situ kayak percetakan, sebuah cetakan kayak wadah kabel gitu. Nanti kalau ada video gue upload di sini, gue liatin kabel, wadah kabel gitu. Terus ada kayak seal, namanya nggak tahu seal apa, gue juga kurang, jarang ngambil gambarnya juga, tapi seal kayak karet gitu. Terus ada lagi sekarang, tadi minggu lalu baru ganti, kayak itunya apa sih, cetakannya, tempat cetakannya ganti, tapi mesin yang sama. Ternyata apa tuh ya, kayak gantungan kabel kayak gini tuh, saling buat kencangin kabel, pokoknya gitulah. Jadi gua kalau ada foto videonya gua liatin di sini gitu. Jadi seperti itu. Dan bang, kan itu nggak ngelas, dan itu kabel, sangat jomplang banget ya. Sebenarnya sih bukan kabel ya, di situ kayak ya percetakan doang ya, cetak. Kalau ada yang NG atau yang cacat bisa. Terus kadang juga kita jadi operatornya juga, kadang kita ngating ya, ngating apa, kayak kan karet biasanya kan ada bekas cetakannya tuh, itu yang cacat, atau bukan cacat sih lebih tepatnya, berlebihan. Nah gitu di cutting sama si lab gitu.
Terus dan itu di PKL itu gue sebenarnya sih gue tuh awal-awal 2 orang, saya sama teman gue gitu. Dan dua teman gue ini sebenarnya awal-awal rencana kenapa di sini, karena tadi si pihak LPK-nya kembali lagi ke video yang dulu tuh yang gue lulus dari tes tersebut, eh, anak yang lulus tuh PKL-nya di sini aja yang deket-deket aja, soalnya ada kelas bahasanya itu awal-awal gue kira di Januari. Si ketua BKK-nya bilang nih, bapak ketua BKK-nya bilang gitu, ketua Januari, tapi ternyata itu nggak jadi atau masih bimbang lah. Dan kita yang udah nempatin dan udah ngomong sama orang tua, nah gimana kan nggak ada persiapan cuy, nggak ada ya kan. Kalau BKK mau di kota ya beras ya pokoknya baju-baju seterusnya, karena ya kita seadanya orang rata-rata atau di bawah lah, jadi nggak ada persiapan lah. Jadi ya udah kita di situ, untung aja diterima gitu konsultasinya kepada kaprognya, sama di sana sama pembimbingnya tuh dari guru mesinnya sendiri gitu, bukan dari, ada juga ARD-nya gitu. Ya di ACC gitu untungnya. Ya gue kira ada 2 orang gitu, gue sama teman gue yang tadi rencananya di situ, yang tadi apa sama-sama lulus dari LPK tersebut tesnya, yang tadi wacana-wacananya ada kelas bahasa, ada sih tapi diundur di bulan April kalau nggak salah. Jadi ya setelah lulus setelah selesai PKL gitu, jadi kan ya masih lama gitu kan. Dan teman-teman gue yang kan ada berapa ya, 19 lebih lah itu yang lulus dari jurusan lain juga, tadinya nggak setuju gitu. Mungkin karena nggak setuju ini jadi diundur lagi, dan yang mau PK di luar kota silahkan, itu dipersilahkan. Ya gue kira ya apa sih, yang PKL di luar kota dibatalin gitu, anak-anaknya nggak boleh ya, tetap di sini PKL-nya di kota-kota terdekat aja, bukan kota terdekat, di sekitaran Indramayu aja. Terus ya udah gitu, nanti kalau kelas bahasanya kan per minggu di, kalau nggak salah Jumat ke sini gitu, jadi nggak PKL, nggak ada setiap hari Jumat kesini gitu, sistemnya gitulah. Tapi ternyata ya diundur gitu, bulan April dunia kelas bahasanya, PKL-nya tetap gitu. Tapi bahkan itu ada wacana, dia bilang si kepala PKK-nya, kelas bahasa dulu terus PKL. Buset dah, itu kan nanti kita lulusnya gimana bro gitu. Atau juga bilang, atau PKL dulu baru kelas bahasa, dan setujunya PKL dulu baru kelas bahasa gitu. BTW gue pakai hoodie karena suasananya dingin banget sini, lagi hujan deh. Gak tahu ini akhir tahun bro, bukan minggu ini ya, tapi hari ini, bener hari ini dari pagi ya mendung lah, mendungnya aja sih, tapi udaranya mulai dingin. Dan ya ini hujannya awet banget cuy, nggak berhenti dari hujan terus gerimis, terus hujan lagi, gerimis lagi. Ya udah dingin lah makanya. Awalnya gue kira 2 orang gitu yang dari lembaga aja, dari teman gue sama gue yang lulus dari LPK tersebut. Dan ya sebenarnya sih ada banyak sih, tapi mereka tetap memilih di luar kota. Ternyata dari jurusan gue nambah 2 orang, tapi beda kelas, cowok sama cewek. Nah ya udah nambah ada di 4 orang gitu kan. Nambah lagi dari jurusan lain 1 cewek dari TKJ, terus nambah lagi dari mesinnya juga ada 1 anak gitu. Jadi anjir nambah gitu. Gue kira gue di rumah 2 orang, gue pikiran juga kayak anjir. Dan gue ngobrol sama teman gue kan, ini berduaan aja nih di sini, ini gimana ya ini, dan ternyata nambah kelompok gitu kan. Tapi tetap kalau untuk kelompok PKL ya 4 orang tadi kan, yang 2 cowok sama cewek itu, yang awal gue kira dari jurusan gue itu kan ada jurusan yang sama gue, jadi empat orangnya 1 kelompok gitu. Yang 2 orang lagi cewek sama TKJ itu, cewek TKJ sama cowok mesinnya tuh beda lah, kami kelompok. Walaupun kita beda kelas sama jurusan pengawasan, tetap aja sih kita bikinnya 1 kelompok gitu. Untuk PKL-nya sebenarnya sih gue tuh awal-awal buta banget ya, bukan buta sih, atau kayak lebih tepatnya naif atau gimana sih ya. Bahkan untuk kerja aja ya, gue pengen kerja di pengawasan lagi gini. Kalau nggak dijelasin gue kayak gimana gitu atau gimana kan, pokoknya gue tuh matok di pengawasan aja sebenarnya ya, entah itu kerja atau PKL ataupun apalah ya.
ya apapun juga bisa gitu. Yang penting kita udah ada penghasilan tuh udah syukur gitu. Apalagi sekarang kita ya udah zaman apa zaman itu semakin maju gitu. Ya untuk cari income tambahan kan ada banyak cara, ada pun dan seterusnya teknologi seterusnya gitu kan. Tinggal kita aja yang mau maju atau enggak gitu sih. Ya gue juga kadang berpikir seperti itu. Awalnya juga gue naif kayak ternyata karena udah banyak relasi ataupun kayak ya berbincang-bincang sama orang yang lebih berpengalaman atau lebih tua dari gue ya di pekerja tersebut. Dan gue kira praktisnya tuh gini ya, gue kira ya udah tua-tua gitu, dan ternyata fresh graduate coy. Jadi mereka kebanyakan lulusan tahun lalu atau ya pokoknya mah lulusan baru-baru 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu. Yang tuanya paling leader doang gitu. Nah, kebanyakan mereka yang kerja di bengkel mesin ini, kita sebut PT-nya CKPI lah, itu singkatannya CKPI ini, itu sebagai batu loncatan. Karena pengalaman mereka ataupun ya dari cerita-cerita mereka gitu, udah beberapa udah beberapa orang tuh ganti gitu yang kerja di situ. Yang ya gimana ya? Jadi soalnya hari 2 bulan lagi tuh ada pekerja baru karena pekerja ini ganti karena pengen gimana gitu. Karena mereka tuh kebanyakan kayak ganti-ganti gitu kan, kerjanya Persib bukan, ya Persib juga ya ganti sih. Ininya apa sih, karena fresh graduate gitu sih kayak sebagai batu loncatan gitu. Contoh aja uh, baru aja 2 hari yang seminggu yang lalu lah, seminggu lalu gue kenal sama pekerja ini gitu. Yang ya lulusan tahun lalu gitu, SMA, kebanyakan SMA, sekarang dia mau kuliah gitu. Ya sekarang hari terakhirnya like kemarin tuh hari terakhirnya dia kerja bro. Jadi gue kerja hari terakhir gue Januari, udah gue nggak kerja dulu. Kenapa dia ya karena dia aja, karena gue aja pengen pengen kuliah aja katanya. Ya gitu kebanyakan sebagai batu loncatan lah. Ada juga yang ya di sini buat cari-cari dulu, kebanyakan nanti pindahnya ke mana, ke Karawang kayak atau kemana. Jadi ya ketimbang kita nganggur gitu lah, sebenarnya kerja kayak gini juga nggak apa-apa gitu kan. Ya walaupun gajinya berapa ya, 1,5 juta atau berapa lah gitu, tapi kan cukup dari gitu bang, kita nggak ada penghasilan kan gitu sih. Sebenarnya kalau ya pesan yang bisa gue ambil ya gitu, entah itu lu mau SMA, SMK, atau lulusannya apalah gitu, terus jurusan lu apa gitu, seterusnya mau nggak mau tuh gimana ya, lu bakal tetap cari kerja yang walaupun itu nggak sesuai bidang lu gitu, ataupun kayak udah yang penting kita kerja, yang penting kita ada penghasilan setiap bulan, setiap minggunya gitu. Memang kita nganggur di rumah yang ya gimana sih, kayak lu udah lulus gitu nggak ada penghasilan kan nggak enak gitu sama orang tua lah terutama ya. Kalau tetangga mah udah biarin aja sih, oh bro lu masih nganggur lah, udah nggak usah dipikirin. Sedikit kemajuan lah dari pemikiran gua, dan juga yang dapatnya relasi gitu, banyaknya kayak pengalaman mereka yang bisa diambil dari gua, atau kesalahan-kesalahan mereka yang bisa diambil, yang gua nggak boleh melakukannya hal yang sama gitu. Gua ya waktu kelas 11 kelas 10 itu kepikiran si kakak ada kakak kelas gitu, atau ada beberapa diceritain lah sama gurunya gitu, di jurusan ini, jurusan pemasaran lah terutama yang ceritanya kan, dia lulus itu kerjanya ini, kasir Alfamart ataupun jadi bank keliling ataupun jadi pedagang. Gue pikir loh ini kok orang nggak sukses gitu kan, tuh loh kok ini nggak sesuai bidangnya, terusnya nggak langsung di PT. Dan gue kelas 12 gue menerima realitanya, gue anjir dulu sekolah tuh nggak segampang itu buat cari kerja. Ini aja lah bisa dibilang nyari kerja kan ya segitu sulit, segitu kompleks kalau kata gue mah. Walaupun nih gue nih di Indramayu, di depan sekolah gue ada kawasan industri. Ya bang enak kan, dekat lah, tinggal lamar ke sana set. Yang pertama kendaraan. Oke lah dari rumah ke Pandora tuh deket, tapi dari ininya, dari apa? Dari gerbang masuk ke kawasannya sana jauh karena beberapa PT itu masih kosong, masih lahan kosong, dan PT-PT-nya tuh di sini jauh, jadi ya jarang lah orang. Dan yang kedua, pasti karena udah tahu ada kawasan, ya orang-orang di luar Indramayu pun, di luar kota pun pasti datangnya ke situ. Terus yang ketiganya
lulusan sekolah sekitar Indramayu pasti akan ke situ. Jadi ya segitu banyaknya kan persaingan dan seterusnya. Cuma sih pede-pede aja gitu, kata temen gue, ya nggak apa-apa aja, pede-pede aja lu aja, apa sih kerja di situ pasti ya terima kok karena pribumi lah, tinggal sekalinya aja dan ya itu dan seterusnya. Tapi gue kepikirannya enggak sih, nggak pede gitu. Dan itu apa sih, karena di siklus PTJKPI-nya tuh cabang yang kelmasnya di sekolah gue tuh katanya bisa-bisa aja, karena gue kira tuh gue yang PKL pertama di situ, maksudnya ya golongan gue lah gitu, teman-teman gue sama teman-teman gue. Tapi ternyata dulu beberapa angkatan lalu juga ada yang PKL dari situ dan diterima, atau yang apa daftar di kerja tersebut atau bisa kerja di ya tadi di CKP tersebut gitu. Dan ada sekolah luar juga dari mana, dari kecamatan lain pernah di PKL tersebut ada. Jadi ya kemungkinannya ya syukurlah kalau sehabis PKL ataupun dan habis lulus bisa kerja di situ, bisa ya gua konsultasi sama HRD-nya ataupun sama pembimbingnya, bisa kerja di situ gitu. Nah, gua nggak ribet-ribet mikirin kayak anjir ini daftarnya gimana, lokernya gimana, terus mikirin gua nggak punya kerjaan. Ya mungkin di situ aja untuk sekarang cukup lah, atau kayak buat penghasilan ada sebulannya gitu. Ya walaupun gak sesuai skill ya nggak apa-apa gitu, walaupun gak sesuai jurusan, terus juga kita pakai di situ, belajarnya di situ, ya udah paham. Tinggal kalau ada yang belum ditanyain apa ya, kalau yang belum pernah nanya-nanya ditanyain sama leadernya, sama yang lebih tua, yang lebih berpengalaman lah gitu. Nah, mungkin itu aja ya bro ya. Pembahasan kali ini tentang PKL yang mungkin ya semoga tahun depan ada perubahan untuk kalian semua dan gua juga. Terus apa lagi? Jangan gengsi lah, itu maksudnya gengsi lah dari ringkasan pembahasan gue tadi ya. Banyak kan mereka yang tidak sesuai jurusan gitu, apalagi gengsinya anak SMA gitu, anjir, gengsinya anak SMK gitu. Mungkin gengsinya anak SMA beda lagi gitu, tidak sesuai jurusan, PKL pengen di luar kota gitu, yang jauh-jauh. Terus apa lagi ya, masih banyak sih, mungkin itu aja. Dan untuk lulus apa sih, untuk lulusan, iya untuk lulusan gua anjir berapa bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei cu 5 bulan lagi. Thank you udah nonton sampai habis, dan semoga kalian yang nonton video ini dapat manfaat lah, walaupun gua ya cuma channel ini buat belajar ngomong aja sih, belajar ngomong di kamera. Udah gitu aja bro, sampai ketemu nanti.